Pemirsa, selamat berjumpa lagi di program Ngobras Ngobrol Serius Tapi Santai, membahas penerapan anggaran dana desa tahap 1 tahun anggaran 2025. Kali ini program Ngobras Ngobrol Serius Tapi Santai berlangsung di Desa Citapen, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Yaitu Ngobrol Serius Tapi Santai. Kali ini saya ada di Citapen, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan bersama Bapak Kades. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam Bapak Sahabat. Bapak Iwan Kristiawan. Oh, Bapak Iwan Kristiawan. Ya, Pak Kades yang begitu giat, rajin untuk melaksanakan berbagai program pembangunan di lingkungannya serta peduli kepada masyarakat dalam arti mensejahterakan masyarakat. Pak, saya tanya nih, untuk anggaran 2025, anggaran yang telah turun ke desa Citapen apa saja? Khususnya mungkin dari dana desa untuk tahap 1 dan anggaran dana desa itu mungkin emang seharusnya karena buat apa sih insentif seperti itu ya. Pak, kalau dana desa untuk fisiknya apa aja? Kebetulan untuk dana desa itu fisiknya rambat beton di Jalan Usaha Tani. Berapa titik Pak? Itu 1 titik. Jalan Usaha Tani 1 titik rambat beton. Terus ada juga hot mix. Hot mix. Ya, hot mix itu berapa? 2 titik. 2 titik itu panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Panjang yang rambat beton itu 331 ya? Kurang lebih Pak ya? Enggak. Ya. 331. Lokasinya di mana? Di ini Jalan Usaha Tani. Jalan Usaha Tani di RW 1011. Itu untuk fisiknya Pak ya? Fisiknya ya sepanjang itu. Untuk non fisik Pak, apa aja mungkin selain BRT, apa lagi di sini Pak? Fisik. Non fisik Pak, BRT ada Ya, apa yang? BRT juga kalau pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Kalau di sini ada pembagian BRT nggak? Kita maksud nih. Ada. Berapa apa yang? Sekarang itu berapa ya? Berarti udah dua tahap, 2 kali pembagian yang kan karena setiap pembagian itu KPM-nya juga ganti. Betul. Yang lebih ya, yang lebih apa sih kelihatan betul-betul harus kriterianya ya. Kriterianya usia atau mungkin ada kesehatan terganggu. Iya, juga termasuk itu. Yang sakit karena dan perekonomiannya juga nggak bisa aktif gitu kan. Pak, untuk ketahanan pangan Pak, ini diberdayakan untuk apa sih Pak? Kebetulan ketahanan pangan itu yang mungkin udah menyeluruh karena itu udah regulasinya dari sana. Biasa untuk di 2025 ini kan ininya ke apa sih, ke BUMDes. Ke BUMDes ya. Full itu pure. Dan caranya untuk sembako ya, sembako. Pak, karena ada mungkin keterkaitannya dengan regulasi yang ada, jadi kita mengikuti aja gitu. Pak, kalau untuk koperasi merah putih sudah dibentuk sini Pak? Alhamdulillah sudah, ketika ada instruksi himbauan bahwa koperasi merah putih desa merah putih yang harus dibentuk, ya alhamdulillah kepengurusannya sudah begitu. Sekarang mungkin lagi berjalan perekrutan anggotanya. Tapi ada rencana untuk di bidang apa untuk koperasi? Ya di situ kan ada regulasi, kita ngikutin regulasi dari atas saja. Karena kan biasanya itu koperasi kan kita berbentuk dari di bawah kan. Betul. Cuman ini instruksinya, regulasinya terbentuk dari atas. Jadi segala sesuatunya kita mengikuti alur ya regulasi dari atas itu. Pak, saya mau tanya lagi nih, untuk program fisik Pak yang di desa Citapen, untuk jalan masih banyak Pak yang harus dibangun Pak?
dengan adanya seperti ini? Ya untuk jalan lingkungan juga mungkin untuk keseluruhan. Betul. Di wilayah itu masih banyak. Masih banyak. Berapa masih kilo? banyak. Kalau masalah kilo itu saya belum bisa menentukan. Karena banyak mungkin ketika kita sudah ada musyawarah itu yang dari lingkungan, pengajuan juga dari warga masyarakat yang dinamakan musdus. Nah baru kita apa yang menjadi skala prioritas desa, baru kita melangkah untuk mengecek dan menentukan volume itu. Jadi kalau saat ini yang belum kita realisasikan gitu ya, yang belum kita ajukan itu kita belum bisa menentukan volumenya berapa. Pak, kalau roti lampung masih banyak yang terlibat roti lampung? Ya dikatakan banyak sih enggak, cuman ada lah. Ada di wilayah-wilayah tingkat RT RW itu ada yang harus kita betul itu. Untuk program nih Bapak kan seorang kepala desa yang begitu semangat untuk membangun desa. Kira-kira program ke depan Pak yang akan dikedepankan salah satunya apa Pak skala prioritas menurut Bapak? Untuk program yang jadi skala prioritas untuk kedepannya ya bagaimana caranya di lingkungan desa itu, di wilayah desa kita bisa mandiri dan mengembangkan satu usaha, menciptakan lapangan kerja. Kita berkolaborasi dengan BUMDes supaya mengurangi pengangguran masyarakat gitu kan, terutama pemuda juga mungkin karena sifatnya di Citapen ini yang lebih dominan atau prioritas untuk UMKM, baik UKM gitu kan, UMKM juga mungkin belum bisa menciptakan hasil yang maksimal gitu ya. Jadi ya bagaimana masyarakat itu sejahtera untuk kedepannya, ya mungkin cita-cita ini mudah-mudahan tercapai juga Pak. Pak, kan ini kan ada penggunaan dana dari CMC Pak. Ada pengaruh untuk pembangunan di sangat jelas pengaruh dikarenakan sebetulnya emang anggaran itu ada ya, sudah diflot dari sananya. Cuman sebetulnya ini yang betul-betul realita gitu kan, nyata kebutuhan baik di lingkungan masyarakat maupun kebutuhan individunya masyarakat juga tersebut, itu banyak tuntutan ke desa itu, terutama ke kepala desa. Banyak yang harus di-cover tapi tidak bisa di-cover dengan anggaran desa. Itu jadi untuk saya pribadi sebagai kepala desa merasa kebingungan untuk penggunaan alokasian anggaran anggaran dari pemerintah pusat. Sementara kebutuhan masyarakat itu sangat banyak gitu, dan termasuk kebutuhan tak terduga Pak ya? Dan iya, yang tak terduga. Sebagai kepala desa itu merasa bingung untuk menggunakan anggaran tersebut. Karena bagi pribadi saya, nggak tahu dengan orang lain kan beda-beda kepribadiannya gitu kan ya. Karena banyak yang harus kita bantu, kita tolong, kita ini sebagai kepala desa itu harus betul-betul menampung, menyerap dan merealisasikan aspirasi warga masyarakat. Sementara banyak aspirasi warga masyarakat yang masuk ke desa yang tidak bisa di-cover dengan anggaran. Disitulah sebagai kepala desa bingung. Akhirnya kenapa kepala desa punya mata pencaharian sedikit pun dan istilahnya rezeki yang secara pribadi juga kita ikhlas mengeluarkan dan mengcover apa menjadi kebutuhan masyarakat itu. Sebagai resiko jabatan juga Pak ya? Iya, resiko jabatan juga mungkin dari situ. Pak, mungkin harapan Bapak nih, karena kan satu sisi ingin mewujudkan berbagai kemajuan Pak, suatu sisi pensi anggaran. Harapan Bapak terhadap pemerintah apa seperti apa Pak? Ya, harapan saya ke pemerintah dikarenakan untuk sekarang ini kan pajak yang lebih meningkat kan, otomatis ya nggak bisa memberikan anggaran langsung ke desa juga, takutnya ada cemburu sosial dan suudon gitu kan, bahwa itu dana desa
anggaran pemerintah gitu istilahnya nggak bisa disalurkan dengan baik oleh desa, ya setidaknya digubris lah, setidaknya didengarkan dan direalisasikan apa yang bentuk aspirasi tentang untuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk warga masyarakat tersebut bisa saja direalisasikan langsung dari atas saja kalau tidak ada kepercayaan ke desa. Gitu aja. Apalagi sosial media sekarang Pak Desa ini dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak semua. Khususnya Desa Citapen, saya selaku kepala desanya, saya siap bertanggung jawab dan siap saya membuktikannya untuk bermasyarakat gitu. Jadi dihitung-hitung mah udahlah itu resiko apa jabatan gitu. Jadi kalau menurut saya ini sebagai kepala desa Citapen betul-betul jadi ujung tombak dan ujung tombak untuk masyarakat yang luas gitu, yang banyak di masyarakat desa Citapen gitu Pak. Ini kan tidak lepas dari bantuan pemerintah Pak ya. Iya. Dari pusat, provinsi dan kabupaten Pak. Mungkin ucapan sampaikan Pak kepada kemudian pusat dulu, langsung provinsi dan kabupaten. Satu terima kasih Pak. Oh ya, khususnya mungkin saya ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah pusat dan jajarannya juga bahwa kebutuhan-kebutuhan di masyarakat sekitar, khususnya mungkin masyarakat umumnya gitu kan, satu Indonesia, saya sebagai perwakilan dari Kepala Desa Citapen, khususnya untuk masyarakat saya, masyarakat kami di sini emang banyak apa sih aspirasi-aspirasi dan pengajuan melalui instansi dan melalui instansi atau lembaga terkait. Mohon apapun bentuk pengajuan itu aspirasi, jadi istilahnya bahasanya supaya mohon digercep, gerak cepat istilahnya direalisasikan itu. Jadi jangan sampai yang sudah-sudah gitu kan, banyak pengajuan yang baru setahun juga tidak terrealisasikan. Ketika sudah dari atas mengetahui, yang di bawah baru sibuk ribut turun ke bawah. Nah, saya mohon jangan seperti itu. Yang saya katakan itu udah realita di wilayah Desa Citapen. Untuk provinsi Pak, juga untuk provinsi, terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak KDM ya, yang bermasyarakat itu luar biasa, itu istilahnya tipikal yang luar biasa. Mungkin kita hanya perbedaannya Bapak KDM itu di gubernur, kalau kami saya di desa gitu kan, sangat mengapresiasi sekali gitu kan, mendukung apapun bentuk program yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kami berusaha khususnya di desa, kami berusaha mengimbangi apa yang menjadi program Bapak Gubernur untuk direalisasikan atau diterapkan ke masyarakat, supaya masyarakat kami betul-betul istilahnya apa sejahtera, juga masyarakat baik lingkungannya sehat, bersih. Tapi saya sampaikan itu tidak lepas dari dukungan dari provinsi juga gitu. Kita mendapatkan yang namanya power atau untuk melaksanakan dalam siapapun program aspirasi dari warga masyarakat. Karena mungkin anggaran yang diturunkan ke desa itu terbatas, sedangkan masyarakat banyak kebutuhan yang harus desa penuhi, itu sangat luar biasa. Intinya tidak bisa kami cover dengan anggaran tersebut. Jadi kami sendiri yang berusaha semaksimal mungkin bagaimana warga masyarakat kami selalu sehat, sejahtera, dan nyaman, aman gitu. Untuk kabupaten khususnya mungkin karena juga masih baru ya, masih baru itu Bapak Bupatinya juga mohon mungkin kita supaya lebih bisa berkolaborasi lagi, bisa bersinergi lagi
untuk yang di bawah khususnya tingkat kecamatan atau desa, terutama ya supaya lebih ada sinergi lagi gitu. Apapun yang menjadi aspirasi dari warga kami untuk yang disampaikan ke desa, kami menyampaikan juga ke kecamatan, dan mungkin kecamatan atau desa mungkin bisa lebih dekat lagi dan lebih nyampe yang aspirasinya dari bawah untuk Bapak Bupati, kalau bisa dan kapan untuk mengadakan silaturahmi di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Cihamplas, supaya bisa silaturahmi dengan kepala-kepala desa yang ada di Kecamatan Cihamplas dan menyampaikan aspirasi keluh kesahnya sebagai kepala desa di Kecamatan Cihamplas untuk pengabdian, untuk ngebakti masyarakat. Tuntutan dari masyarakat itu banyak sekali gitu kan. Jadi saya tidak susah dan tidak bingung sendiri sebagai kepala desa untuk mengcover apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat. Ya pemirsa, berpesan kepada pemerintah katanya, karena di sini banyak kebutuhan yang tak terduga dan anggaran untuk sekarang esensi, sedangkan kebutuhan di lingkungan masyarakat begitu banyak. Jadi memang diperhatikan adanya, karena melihat situasi dan kondisi di lingkungan berbeda Pak ya, karena kebutuhannya lain. Ya mudah-mudahan nih sebagai aspirasi dari pemerintah desa kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tolong diperhatikan, karena Citapek itu pembangunan sangat yakin dan sangat dipercaya dan sangat terwujud dengan baik. Mudah-mudahan segala apa yang diharapkan untuk majunya bisa terwujud. Pak Kades, hatur nuhun, terima kasih karena waktunya. Mudah-mudahan kita beroleh waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih pemirsa, cukup sekian Ngobras ya, ngobrol serius tapi santai dari Desa Citapek, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Kita jumpa lagi di waktu dan tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.